Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan beribadah di Blessing Night pada hari ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya dalam kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh beribadah Tuhan secara online pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sendiri
dalam hidupku. Lebih sungguh katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami memandang Engkau Tuhan, kami memandang Engkau Yesus. Oh Tuhan, harapan kami, Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami memandang Engkau Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu Yesus. Oh nana mana nana sikine Yesus, Yesus. Oh nana 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 sikina nama nama nana sikire. Mari sembah Dia, Engkau yang menyembah Tuhan, angkat suaramu. Kami memuji Engkau Tuhan untuk segala-galanya. Engkau segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kemana kami akan berlari Tuhan? Dimanapun kami berada Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Setiap langkah kami, Kau di sana Tuhan. Shakana mana na 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 sekena na 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 so. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat tanganmu, kaulah segalanya, benar Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kami memandangmu, kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihi, katakan memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengasihimu, kami memuliakan namamu Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini.
Oleh karena kemurahan Tuhan, ibadah raya Minggu New Normal secara onsite kembali dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 12 September di gereja, yaitu Jalan Tegalsari 60 Surabaya, yaitu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 malam di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan dengan sukacita di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat Keluarga Allah Blessing dimanapun sudah berada, saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerahmu. Itu sebabnya Bapa, kami sangat-sangat bersuka cita karena pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami sehingga itu menguatkan kami, membawa kami semakin mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu umat yang mengenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya. Saya ambil dalam pembacaan Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua dalam terjemahan baru. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama bagian B saja. Bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan, melainkan kamu sudah mencelakan pengetahuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita percaya bahwa mengenal akan Tuhan adalah bentuk pengetahuan kita yang terbaik. Bagaimana kita mengenal seseorang, kita harus tahu dulu karakternya. Bagaimana kita harus mengenal orang lebih dekat lagi, kita harus pendekatan dulu. Kita punya hubungan dekat dulu, kita tahu dulu, oh orang ini suka apa, sukanya olahraga, sukanya makanan sehat, atau orangnya ini punya kebiasaan buruk, senangnya makan makanan yang junk food, makanan serba cepat gitu, instan-instan. Oh orang ini dia pendiam. Nah, kita harus tahu karakteristik seseorang. Dari pengetahuan kita tentang seseorang, kita akan membawa dalam pengenalan akan seseorang itu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dekat, sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus, kita mau mengenal Dia lebih dekat, kita harus tahu. Bagaimana kita tahu? Kita harus baca firman Tuhan. Keseringan ya, memang itu yang wajib harus kita lakukan. Alkitab berkata, sampaikanlah kepada anak-anakmu waktu dia tidur, waktu dia duduk, waktu dia berjalan, waktu kapan aja harus disampaikan. Nah, saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin.
kita semua adalah anak-anak Tuhan. Itu sebabnya terus kita mau sampaikan bagaimana kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Sebagai umatnya kita harus mengenal lebih dekat lagi, sehingga kita punya hubungan yang lebih dekat lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Selanjutnya Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Dia, Allah yang sangat mengasihi kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Apa yang Dia dengar dari Bapa, Dia akan sampaikan kepada kita. Bagaimana caranya? Lewat baca firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, dalam ibadah. Waktu kita beribadah, kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Di sana Tuhan akan berbicara kepada kita lewat Roh Kudus. Lewat Roh-Nya yang kudus disampaikan kepada kita apa yang menjadi isi hatinya. Ada 3 hal mengenai pengenalan kita akan Allah lewat pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan memperkuat pengharapan. Pengenalan kita akan Allah kita bisa dapatkan yang pertama lewat pengharapan. Ketika kita mengetahui bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, kita akan semakin percaya bahwa kita nggak boleh putus asa. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, saya percaya kita semua mengalami kesulitan hidup. Baik secara psikis maupun secara fisik, kita semua mengalaminya, seluruh dunia mengalaminya. Bahkan ada begitu banyak orang mengalami goncangan. Hari Senin malam kemarin di berita mengatakan bahwa ada orang yang bunuh diri di jembatan Suramadu. Wow, saya kaget. Oh ya? Kok bisa terjadi? Ini karena orang sudah putus asa. Saya belum tahu jelas itu orang seperti apa, kenapa sampai dia melakukan hal itu. Tetapi yang pasti kalau kita dengar berita-berita seperti ini, orang mengalami putus asa. Dia sudah tidak punya pengharapan, untuk apa aku hidup. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Kenali Tuhan kita lewat pengetahuan kita di dalam kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita putus asa, kita tidak dalam kebenaran. Tetapi kita semakin kuat dalam Tuhan, itulah yang menjadi kebenaran. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu yang tidak kita tahu bahwa itu ada? Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita bahwa apa yang kita baca itu janji Tuhan dalam Alkitab yang adalah firman Allah itu ya dan amin. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia Allah yang terus menolong kita. Dia yang rela mati bagi kita untuk menebus kita. Dia yang rela miskin, Dia yang kaya rela menjadi miskin agar supaya kita menjadi kaya. Saudara, mungkin saat-saat ini kita mengalami kedukaan. Orang yang kita kasihi mungkin sudah meninggalkan kita. Percayalah, kemarin saya kaget sekali. Teman saya kasih tahu kalau teman kami cukup dekat dengan saya dipanggil Tuhan. Kita lihat selama ini sehat-sehat saja, tapi itulah kehidupan. Ada yang datang, ada yang pergi. Kita hanya bisa kaget saja. Tetapi yang pasti kita harus punya pengetahuan bahwa di dalam hidup kita selama masih Tuhan beri kita kehidupan, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, pengenalan kita akan Allah lewat pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan memberi kita alasan untuk bersabar.
Pengetahuan memberi kita alasan untuk bersabar. Jadi kesabaran ini kita bisa dapatkan di dalam pengetahuan kita tentang kebenaran, tentang firman-Nya. Alkitab berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Kita tentu bisa bersabar kalau kita nggak sesak. Tapi Alkitab berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Kalau saudara pada saat ini mengalami kesesakan, bersabarlah. Alkitab mencatat bahwa pengetahuan memberi kita alasan untuk bersabar. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu ada, Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita, maka kita memiliki kesabaran yang luar biasa. Kekasih Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga sangat mengasihi kita. Kita dipimpin, kita dituntun untuk terus kuat di dalam Tuhan. Satu kali ada jemaat Tuhan bertanya kepada saya, Bu Seni, di mana ayat yang bilang begini, Tuhan tak pernah janji bahwa langit kan selalu biru. Tuhan tak pernah janji. Saya bilang itu lagu. Kan lagu mengatakan Tuhan tak pernah janji. Berarti nggak ada di Alkitab Tuhan bilang langit pasti biru. Makanya disairkan dengan satu lagu, satu pujian bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Karena memang Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang Dia tetap menyertai apapun keadaanmu. Dia Immanuel, Dia beserta dengan kita. Itu sebabnya ketika kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, kita bersabar. Sabarlah. Semakin kita kenal ya, pertama kita harus tahu bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita kasih kekuatan untuk bersabar. Alkitab mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kita kemampuan untuk menangani semua pencobaan yang kita hadapi, yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, pengetahuan memperkuat kasih sekaligus iman. Pengetahuan memperkuat kasih sekaligus iman. Pengetahuan membuka pintu dan melalui pintu itu kita melihat juru selamat kita. Kita percaya dengan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan sampaikan, itu membawa kita semakin tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita menjadi pengikut Kristus adalah yang penuh kasih, kita juga membawa hidup kita ini dipenuhi dengan kasih-Nya. Kita percaya kepadanya bahwa Dia tidak membiarkan kita sendirian. Jadi ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita memiliki kesabaran dan kita diperlengkapi dengan kasih dan pengharapan dan iman kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan melakukan segala sesuatu karena Dia mengasihi kita. Dia melakukannya bagi kita. Jadi mari kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai Dia. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Bagian yang selanjutnya saya mau sampaikan kepada kita semua, contoh umat yang mengenal Allah-Nya. Mungkin kita berpikir seperti apa sih umat yang mengenal Allah? Saya berikan contoh 3 saja ya. Tiga contoh. Yang pertama Yosua dan bangsa Israel, yang kedua Daud, yang ketiga perempuan Samaria. Saya komplit ambilnya secara ringkas, saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, contoh umat yang mengenal Allah-Nya, kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ayat 17, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Saya lanjutkan di dalam pasal 24 ayat 15 sampai 16. Alkitab berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Contoh yang pertama, umat yang mengenal Allahnya adalah Yosua menjelaskan dan menegaskan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel itu meresponi dengan baik bahwa mereka tidak akan meninggalkan Allah yang disembah oleh Allah nenek moyang mereka, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yosua mengatakan bahwa kalau toh kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori, kepada Allah-Allah asing itu, silakan, tapi aku dan seisi rumahku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat yang mengenal Allahnya adalah umat yang menjalani kehidupan yang berbakti seumur hidupnya hanya kepada satu-satunya Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, marilah kita mau melihat bagaimana Yosua dia membaktikan diri, mengabdikan hidupnya beserta keluarganya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saya percaya kita sudah banyak dengar kisah tentang Yosua, bagaimana dia membaktikan hidupnya menjadi abdi Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa, Yosua melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Kenapa Yosua dipilih? Karena Tuhan lihat keberadaannya, dia mengenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal betul siapa Tuhan yang berbicara kepada Musa. Dia mengenal betul siapa Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Saudara, mari kita memiliki karakter seperti Yosua yang berbakti seumur hidupnya dan mengajak seluruh keluarganya datang kepada Tuhan. Ini umat yang mengenal Tuhan. Kita mau menjadi umat-umat yang mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar Kristen, ya Kristen biasa aja. Kita akan diuji, dengan ujian pandemi ini kita akan terlihat bagaimana kualitas iman percaya kita, bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau sama-sama berbakti lebih lagi. Bukan asal-asalnya sudah saya ini kan Kristen, dari lahir sudah Kristen, ya udah saya datang aja ke gereja. Bukan seperti itu. Untuk zaman sekarang ini tidak lagi. Zaman Yosua aja, Yosua tantang kepada bangsa Israel, kamu pilih mau beribadah kepada Allah orang Amori, kepada Allah orang asing itu silakan, tapi saya dan seisi keluarga saya mau menyembah Tuhan. Dan bangsa Israel puji Tuhan ikut kepada Yosua untuk menyembah Tuhan. Saya mau ajak kita semua jemaat keluarga Allah Blessing, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, sungguh-sungguh berbakti kepadanya, setia sampai akhir. Nanti kapan-kapan saya mau sampaikan bagaimana kita finishing well. Saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab, contoh bagaimana seseorang itu bisa mengakhiri hidupnya seperti Yosua ini, mengakhiri dengan baik. Dia mengajak keluarganya karena dia kenal Tuhan yang dia sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, contoh yang kedua yaitu Daud. Kita tahu bersama juga ini tokoh yang tidak asing bagi orang Kristen. Daud dia mengenal Tuhan yang sangat luar biasa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, satu perikop di sana saya mau bacakan bagi kita semua, dikatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada banyak orang hamba-hamba Tuhan senior mengatakan begini. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini mewakili dari semua mazmur yang Daud tulis. Mencatat di sana bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Satu kali ada seorang anak kecil disuruh hafal ayat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku gitu ya. Kemudian waktu dia maju ke depan, gurunya bilang begini, guru sekolah minggunya, ayo silakan nak baca ayat hafalan minggu ini, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, anak ini memulainya dengan berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia diam, dia lupa. Kemudian gurunya bilang, ayo silakan nak
Langsung dia bilang, itu cukup bagiku. Saya setuju dengan omongan anak ini, saudara. Saya percaya kita semua juga. Saya ajak, ayo. Kalau Tuhan adalah gembala kita, itu cukup bagi kita. Nah, kalau kita baca uraian dari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu cukup bagi kita kalau Tuhan menjadi gembala kita. Kenapa? Karena ayat-ayat selanjutnya menjelaskan dia diperlakukan seperti apa oleh Tuhan. Daud mau menjelaskan kepada kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjelaskan juga di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oh, ada keselamatan ketika kita kenal Tuhan. Kita merasa itu cukup bagiku. Kita merasa ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hidup kita. Tadi pagi saya membaca satu artikel, saudara, dikatakan bahwa 90% penyakit bersumber dari pikiran. 90% penyakit bersumber dari pikiran. Waktu saya baca seterusnya, ternyata, wow, penyakit-penyakit kronis itu bersumber dari pikiran. Kenapa? Ada kecemasan dari pikiran, ada ketakutan, ada kegalauan, ada sakit hati, ada lain-lainnya. Pokoknya ada kepahitan dan lain sebagainya. Itu bersumber dari pikiran. Ketika kita merasa tenang, saya percaya pikiran kita itu juga ikut tenang. Bagaimana kita bisa dapatkan ketenangan itu? Daud mau ajarkan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau jadikan Tuhan kita sebagai gembala kita. Itu cukup bagi kita, amin. Ketika Tuhan menjadi gembala bagi kita, itu cukup bagi kita. Kenapa? Karena dia menuntun kita, dia menyegarkan jiwa kita. Lengkap saudara. Bahkan di dalam ayat yang ke-5, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kita gak merasa kacau hidup kita dengan lawan, karena Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan, termasuk ketenangan. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ada banyak kekacauan dalam pikiran kita hari-hari ini. Kita gak tahu seperti apa ke depannya nanti kehidupan kita. Tapi mari kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita kenal Tuhan kita. Ketika kita dekat dengan Dia, ada ketenangan. Mungkin hal-hal yang menyakitkan datang dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah duga. Saya nggak bisa jelaskan seperti apa karena waktu terbatas. Tapi yang saya percaya ketika situasi sulit datang dalam kehidupan kita, kita ada dalam satu kondisi yang kita tidak pernah duga. Mungkin sakit penyakit, perekonomian yang mengalami kekacauan, pekerjaan, atau keluarga yang mengalami kekacauan. Satu kali Menteri Pendidikan dia berkata, sekolah tatap muka harus segera dilakukan karena ada berbagai hal. Salah satunya terjadi KDRT. Saya pertama bingung. KDRT? Ternyata orang tua, mamanya itu sudah mulai mukul anaknya karena dia gak tahan. Waktu saya lihat fakta-fakta yang ada, iya benar juga ya. Saya aja tinggal nahan-nahan diri karena jangan sampai saya gitu ya saudara. Ternyata dunia nyata seperti ini. Terjadi KDRT. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari situasi yang semakin sulit ini kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadikan Dia sebagai gembala kita, amin. Yang ketiga, contoh yang terakhir itu perempuan Samaria. Kalau yang pertama Yosua mau berbakti dengan setia kepada Tuhan, dia dan seisi keluarganya sampai akhir hidupnya. Yang kedua, Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya karena di dalam Tuhan ada ketenangan. Di dalam Tuhan dia berkata bahwa dia takkan kekurangan karena Tuhan menyediakan segala-galanya, bukan cuma materi, tetapi secara psikis juga ada jaminan, ada ketenangan jiwanya. Nah, yang ketiga, perempuan Samaria ini dia mau menjadi saksi. Kenapa? Saya bacakan, Yohanes 4 ayat 39 berkata begini. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perhatikan kalimat yang pertama, orang Samaria yang banyak dari kota itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, biarlah hidup kita menjadi cerminan bagi banyak orang, menjadi surat terbuka kata Paulus. Karena perjumpaan kita, karena kedekatan kita dengan Tuhan. Perempuan Samaria ini ketika berjumpa dengan Tuhan, dia kenal Tuhan itu. Ternyata Yesus ini bukan cuma nabi biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu seluruh kehidupanku. Dan dia bersaksi ke kota Samaria. Dan banyak orang, Alkitab mencatat banyak orang dari kota Samaria itu percaya kepada Yesus. Saya mau ajak kita semua jemaat keluarga Allah Blessing, saatnya kita mau menjadi saksi Kristus. Kita bukan hanya diri kita saja yang datang ke gereja, tapi mari kita mau ajak keluarga besar kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sudah lama gak datang kepada Tuhan, kita ajak mereka, kita sampaikan kepada mereka. Mungkin belum bisa datang ke gereja, kita ajak ibadah online saja dulu. Mungkin sekarang kan zamannya online ibadahnya. Kita ajak dulu, kita ajak dia berdoa, kita ajak dia dekat dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau jadi saksinya Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita gak mau jadi orang yang egois, hanya kita saja dekat dengan Tuhan, hanya kita saja mengalami ketenangan, hanya kita saja mempunyai gembala yang luar biasa. Tapi kita ajak saudara-saudara kita, family kita, rekan kerja kita, teman bisnis kita ajak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua, Daud, dan perempuan Samaria, mereka adalah perwakilan dari sekian banyak umat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang membuat mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Perkara yang sama dapat kita alami ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Penting bagi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Milikilah perjumpaan dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang sering saya katakan kepada kita semua. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang cukup dekat, semakin dekat. Karena kedekatan kita akan tahu siapa Tuhan. Dan Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang terakhir berkata begini, Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat karena kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita mau berbakti hidup kita kepadanya. Kita mengabdikan seluruh hidup kita kepadanya. Dan kita tahu dia adalah gembala yang baik. Itu cukup bagi kita. Takkan kekurangan aku, Daud berkata. Kita juga mau mengatakan takkan kekurangan aku. Aku tenang dekat dengan dia. Dan kita mau menjadi saksi bagi banyak orang. Umat yang mengenal Tuhan akan menjalani kehidupan yang selalu berbakti kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini di slide yang terakhir ya. Umat yang mengenal Tuhan akan menjalani kehidupan yang selalu berbakti kepada Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di muka bumi ini karena Tuhan punya rencana yang indah. Untuk apa? Untuk kita berbakti kepadanya setia sampai akhir hidup kita. Kita menikmati pemeliharaannya dan kita mau menjadi saksi. Amin firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami yang sudah menikmati semua anugerah-Mu, semua kasih karunia-Mu Bapa, biarlah kami mau menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga hidup kami boleh bermanfaat, berdampak bagi banyak orang. Memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang kekasih, sebelum kita menerima berkat Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya umumkan. Yang pertama, nanti tanggal 18 kita akan mengadakan kembali peduli kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang di sekitar kota Surabaya, yang mereka belum beruntung, masih isoman, ada yang masih belum buka gerejanya, sehingga kita bantu mereka. Baik itu melalui firman maupun dari hal yang materi. Ini adalah peduli kasih yang ke-16. Dan saudaraku yang kekasih, kami mengundang Bapak Ibu yang kekasih untuk ibadah tatap muka atau offsite ya. Karena kita di sini kapasitasnya kurang lebih 300 tapi hanya kita isi 75.
dan kita pakai protokol kesehatan yang ketat. Nah, Minggu tanggal 12 kita akan 3 kali ibadah. Ya, saya mengundang bagi saudara yang online, mari sama-sama kita beribadah. Saya percaya dengan adanya penurunan level di Surabaya, kita boleh sama-sama kembali menaikkan ibadah yang pagi jam 9 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12, ya, lalu off nanti sore jam 5 sampai jam 6. Saya mengundang Bapak Ibu yang kekasih untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Saya rasa yang lain, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online pada Blessing Night. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan teruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.